Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya, Anissa Ramayanti, yang biasa dipanggil dengan Ica. Nah, pada kesempatan kali ini, Ica akan membahas tentang akuntansi berbasis aktivitas dengan subbab akuntansi manajemen berbasis aktivitas. Yuk kita bahas sama-sama. Akuntansi manajemen berbasis aktivitas A. Konsep dasar Activity Based Management (ABM) adalah proses manajemen yang terintegrasi yang memfokuskan perhatian manajer hanya pada aktivitas yang dapat meningkatkan nilai bagi pelanggan, sehingga peningkatan nilai tersebut dapat membantu perusahaan untuk mencapai probabilitas jangka panjang. Umumnya, banyak perusahaan akan menggunakan ukuran yang bersifat finansial dalam mengevaluasi kinerja manajernya, misalnya pada target penjualan. Dengan menggunakan ABM yang berfokus pada perbaikan yang berkelanjutan, maka kinerja para manajer juga akan dinilai berdasarkan ukuran-ukuran non-finansial seperti keluhan pelanggan, tingkat kerusakan produk, perubahan pemasaran, pengerjaan ulang, dan lain sebagainya. Sedangkan terkait pengelolaan kos adalah diupayakannya pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pelanggan, sembari memperkecil kebutuhan sumber daya perusahaan. Kemudian tujuan dari dimensi kos adalah untuk meningkatkan keakuratan penetapan kos. Dimensi ini sebenarnya merupakan ABC itu sendiri, di mana kos ditelusuri ke aktivitas lalu baru ke kos objek. Dimensi ini berguna terutama untuk pemenuhan penentuan kos suatu produk. Dengan demikian, terdapat dua tujuan umum dari ABM itu sendiri. Pertama, perbaikan kualitas pengambilan keputusan dengan disediakannya informasi kos yang akurat. Dua, mereduksi kos dengan mendorong dan mendukung perbaikan berkelanjutan lewat pengendalian proses timbulnya kos. Menganalisis pemicu driver. Analisis driver merupakan usaha yang dikerahkan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab timbulnya suatu kos aktivitas. Ketika akar penyebab tersebut diketahui, selanjutnya dapat dilakukan tindakan untuk memperbaikinya. Misalnya dengan melakukan perombakan tata letak mesin-mesin dalam pabrik, maka dapat mengurangi kos perpindahan material. Seringkali akar penyebab suatu kos aktivitas juga merupakan akar penyebab aktivitas lain yang terkait. Misalnya, kualitas pemasok yang buruk tidak hanya menyebabkan pemeriksaan barang yang dibeli, namun juga dilakukannya pemesanan ulang. C. Kos aktivitas dan pemicu kos. Cost driver. Kos aktivitas. Kos aktivitas adalah suatu pengeluaran atas semua faktor produksi seperti tenaga kerja, mesin, sistem komputer, dan sebagainya untuk melakukan suatu aktivitas, atau dengan kata lain, kos aktivitas adalah suatu pengeluaran yang timbul akibat dilaksanakannya suatu aktivitas. Kos aktivitas dihitung setelah aktivitas organisasi selesai, diidentifikasikan dan ditetapkan. Kos yang dilacak ini dinyatakan dalam suatu ukuran aktivitas. Selanjutnya ada langkah-langkah menghitung kos aktivitas. Pertama, pilih dasar kos, yaitu dasar aktual, standar, atau dianggarkan. 2. Lakukan penelusuran sumber daya. 1. Identifikasi semua aktivitas yang terjadi. 2. Kelompokkan aktivitas-aktivitas tersebut menjadi kelompok homogen. 3. Hitung besarnya kos yang dikonsumsi oleh setiap aktivitas. 3. Tentukan pemicu kos, ukuran aktivitas, dan volumenya. 4. Hitung kos aktivitas per unit dengan cara total sumber daya yang dikonsumsi dibagi volume aktivitas. Lalu D. Menganalisis aktivitas. Analisis aktivitas adalah seperangkat teknik yang digunakan untuk mengidentifikasi aktivitas yang signifikan dari suatu organisasi sebagai dasar untuk memperoleh gambaran dan informasi tentang proses bisnis suatu organisasi dan menganalisis kos dan kinerjanya secara detail. Analisis aktivitas setidaknya dapat menjawab 4 hal. Pertama, aktivitas-aktivitas apa saja yang dilakukan perusahaan. 2. Berapa banyak orang yang terlibat dalam suatu aktivitas. 3. Berapa banyak waktu dan sumber daya yang diperlukan untuk melakukan suatu aktivitas. 4. Adakah dampak tambahan nilai suatu aktivitas terhadap perusahaan maupun pelanggan. Selanjutnya, terdapat 4 tahapan dalam melakukan analisis aktivitas, yaitu tahap pertama, identifikasi tujuan proses, dan luas lingkup analisis aktivitas. Tahap kedua, pencatatan dengan grafik. Tahap ketiga, pengklasifikasian. Tahap keempat,
perbaikan berkelanjutan. Target cost aktivitas penambahan nilai dan tidak penambahan nilai atau VAA dan NVAA. Harga jual haruslah bersaing dengan harga jual pesaing atau kompetitor. Harga jual atau HJ adalah total cost TK ditambah laba L atau dengan metode tematis. Harga jual sama dengan total cost tambah laba. Ketika perusahaan sudah menetapkan laba, maka fokus berikutnya adalah cost. Artinya, supaya perusahaan memperoleh laba yang telah ditetapkan, maka cost harus menjadi perhatian utama. Kemudian target cost sama dengan harga pasar kurang laba. Selanjutnya, perusahaan membandingkan target cost dengan cost aktual saat ini. Jika target cost lebih kecil dari cost aktual saat ini, berarti perusahaan harus berupaya menurunkan cost sampai sama dengan target cost. Dari keseluruhan aktivitas yang ada dapat diklasifikasikan menjadi 3. Pertama, aktivitas penambahan nilai real adalah aktivitas yang benar-benar dibutuhkan dilihat dari sudut kepentingan konsumen. Kedua, aktivitas penambahan nilai bisnis adalah aktivitas yang sebenarnya tidak menambah nilai bagi konsumen, tetapi sangat penting dan dibutuhkan oleh organisasi. Ketiga, aktivitas tidak menambah nilai adalah aktivitas-aktivitas yang tidak diperlukan, baik oleh konsumen maupun organisasi. F. Indikator bahwa suatu aktivitas adalah RVAA, BFAA, atau NFAA. Pengklasifikasian aktivitas ke dalam berbagai kelompok memerlukan perhatian yang serius dan analisis yang mendalam. Kesalahan dalam pengklasifikasian akan berakibat pada kesalahan penentuan strategi perbaikan. Dalam perusahaan manufaktur, aktivitas-aktivitas seperti scheduling, moving, waiting, inspecting, storing merupakan jenis aktivitas yang seringkali dianggap tidak diperlukan dan tidak penting. Atau perhatikan aktivitas yang merupakan pengulangan atau dengan awalan maka berarti aktivitas tersebut merupakan aktivitas tidak menambah nilai. Contohnya, rework, review, repair, reconstruct, recheck, revert, dan sebagainya. Cara mengurangi atau mengeliminasi NVAA. Cara-cara yang dapat ditempuh adalah A. Eliminasi aktivitas boros, B. Eliminasi akar penyebab masalah, C. Kurangi beban kerja, D. Berbagai aktivitas, E. Tingkatkan metode kerja, F. Minimalkan kapasitas tak terpakai. Kemudian 2. Pengukuran kinerja aktivitas. Ukuran-ukuran kinerja tersebut didesain untuk mengukur seberapa baik aktivitas dilakukan dan seberapa baik pula hasil yang telah dicapai. Ukuran-ukuran dari kinerja aktivitas umumnya terbagi menjadi 3 dimensi utama, yakni efisien, waktu, dan kualitas. Kemudian ini ada contoh program penurunan kos tidak bernilai tambah. Kemudian terakhir 3, kaitan konsep ABM dan konsep lainnya. Konsep ABM seringkali berkaitan dan tumpang tindih dengan konsep lain yang sering kita jumpai ketika mempelajari akuntansi manajemen. Misalnya pada JIT dan TOC. JIT sendiri merupakan suatu filosofi yang berfokus pada usaha untuk mengurangi ketidakefisienan dan pemborosan. Sedangkan TOC berbicara bahwa setiap perusahaan pasti memiliki hambatan yang dapat diidentifikasi. Sehingga sebaiknya manajer harus segera mengidentifikasi hambatan yang paling kuat dan mengelolanya sehingga sumber daya dapat digunakan seefisien mungkin. Sekian presentasi dari Ica, kurang lebihnya Ica mohon maaf. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semua.